Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Fauzan dengan NIM 1236223 dan Kak dari kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang eh, mempresentasikan atau mereview tentang manajemen proyek teknologi informasi. Eh, dari tentang definisi, yaitu fase definisi. Tujuan untuk tujuannya yaitu memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya itu dan penyelesaian suatu proyek. Aktivitas utama pada fase divisi, memahami dan menganalisis masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek TI. Kemudian keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Dan pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal perancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Kemudian dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi suatu sistem aplikasi. Umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang dikembangkan. Kemudian, dokumen kebutuhan biasanya meliputi satu pendahuluan berisi latar belakang tujuan dan lingkup proyek. Kedua, deskripsi menjelaskan presentasi produk, fungsi utama produk, karakteristik hubungan dan serta batasan proyek. Ketiga, kebutuhan spesifik mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non fungsional setiap sistem atau aplikasi. Kebutuhan fungsional sendiri menggambarkan fitur dan fungsi yang ada di dalam sistem atau aplikasi. Kebutuhan non fungsional menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Dan lampiran bisa berupa diagram mock-up atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Kemudian tentang dokumen kebutuhan atau rekrutmen dokumen. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadang-kala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau RFP ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor. Langkah-langkah dalam pembuatan dokumen dalam langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan. Sebelum pembuatan dokumen ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa yang dibuatnya akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Satu, membangun proyek. Kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Keempat, menganalisis pasar. Kelima, studi kelayakan. Keenam, identifikasi kebutuhan awal. Ketujuh, penyusunan kerangka kerja SD. Kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Kesembilan, pembuatan prototip awal. Kesepuluh, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat dan sesuai. Contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum
pembuatan dokumen kebutuhan RT untuk proyek ini. Pertama, pemahaman proyek. Kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Keempat, analisis pasar. Kelima, studi kelayakan. Keenam, identifikasi kebutuhan awal. Ketujuh, penyusunan kerangka kerja RT. Dan kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Pembuatan prototipe awal. Ke-10, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dan setelah semua langkah di atas dilakukan dengan baik, barulah tim pengembangan dapat memulai proses pembuatan RD yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi akan digunakan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semuanya mungkin secara teknis, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diulang tadi dengan biaya berapa sistem bangun dan apa keuntungannya. Kemudian dalam suatu studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berusaha besar untuk kita mempertimbangkan pertama mengenai hardware yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang yang mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai kekurangan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek ini tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Dan yang terakhir, untuk bagian definisi adalah manajer proyek lebih bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang Anda miliki peluang sukses. Ini kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaan yang tidak kira-kira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan setiap rencana dipengaruhi risiko. Kemudian kita lanjut di materi 1 tentang pengantar manajemen informasi teknologi. Pengantar manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personal dan koordinasi tim, masalah atau program dan proses. Terminologi, manajemen proyek aplikasi pengetahuan keahlian alat bantu dan teknis untuk mengelola aktivitas dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi dan merencanakan, menyediakan staf, organisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan minimal dalam jangka waktu. Manajemen personel, produk, dan proses kemarin seperti berikut. Di antaranya ada manajemen proyek perangkat lunak, mengatur 4 hal penting tentang personel, masalah atau problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan, tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan dimulai dari yang paling penting, personel, dan mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal ini tidak bisa berjalan dengan baik.
Kategori personal. Pembangunan PL melibatkan banyak personal dalam 5 kategori, yaitu manajemen senior, manajer project teknis, pemimpin tim, praktisi, klien, dan pengguna PL. Pemimpin tim. Seorang pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu: satu, mempunyai motivasi; dua, mampu berorganisasi; mampu mendorong keluar ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving; mampu menjadi manajer; enam, mampu menghargai kerja; dan mampu mengenali tim. Project manager, individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen project dan sumber daya, biaya, staf, waktu, dan kualitas. Masalah atau berkaitan dengan ini. Masalah suatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dengan sebuah project. Lingkup masalah, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar. Kemudian tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak, dan fungsi kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk menginformasikan input data menjadi output, dan adakah ciri kerja khusus yang ditekankan. Project adalah urutan sementara aktivitas unit kompleks dan memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifikasi sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Review project adalah aktivitas dokumen manual dan secara memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan project. 1. Keterbatasan lingkup project atau project campaign, sesuatu yang secara potensial membatasi proses dalam project yang meliputi 3 hal, yaitu time, waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan project; cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam project; dan quality, semua hal yang dikerjakan project harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas yang dicapai. Kedua, fase project atau project phase, antara lain yaitu persiapan atau inisiasi; kedua, perencanaan atau planning; ketiga, pelaksanaan executing; dan pengawasan atau controlling; serta sosialisasi atau close out. Dokumentasi project. Setiap jenis dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan selama siklus hidup suatu project, antara lain dokumen konsep project atau project konsep dokumen, dokumen kebutuhan project atau project requirement dokumen, dokumen persetujuan atau validasi project charter, dokumen lingkup project atau project scope dokumen, dokumen perencanaan project atau project plan, dokumen pengendalian project control documents, dokumen pelaporan atau project reporting, dokumen hasil project atau project deliverables, dan dokumen evaluasi project atau project evaluation dokumen. Ada pula fungsi dalam manajemen proyek, yaitu scoping, ruang lingkup, planning perencanaan, estimating perkiraan, scheduling penjadwalan, pengorganisasian, directing pengarahan, controlling pengontrolan, dan closing penutupan. Project dianggap jika mencapai tujuan UMM, mencapai tujuan utama tepat waktu sesuai anggaran, kualitas memadai, kepuasan kepentingan,
manajemen risiko yang baik, pelaksanaan yang baik, memenuhi persyaratan, menerima dan implementasi yang lancar, serta evaluasi pasca proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek, tujuan yang tidak definisikan dengan jelas, kurangnya perencanaan matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, serta perubahan lingkungan eksternal. Kompetensi manajer proyek. Seorang manajer yang sukses harus memiliki beberapa kompetensi, keterampilan untuk mengelola dan efektif. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek, yaitu pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajemen sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pemecahan keputusan, pemahaman teknologi dan industri, kemampuan manajemen waktu, kemampuan adaptable, kemampuan leadership, pemahaman tentang bisnis, dan kemampuan evaluasi pasca proyek. Termasuk di fase perencanaan proyek pengertian perencanaan menurut Abel Oval Hanif adalah susunan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan disahkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai suatu tujuan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapai tujuan yang atau dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek sebelum memulai proyek apapun. Ada tahapan perencanaan proyek, pencakupan jadwal, waktu, sumber daya, dan semua yang harus ada agar proses proyek tersebut menjadi memiliki sebagian proyek mungkin tahapan singkat dan cepat. Perencanaan dalam membaca jangka panjang dan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan. Fungsi proyek perencanaan proyek sebagai sarana komunikasi sebagai seluruh pihak terkait merupakan dasar pengalokasian sumber daya, merupakan tolak ukur dalam pengendalian. Tahapan perencanaan proyek ada penetapan tujuan, urutan kerja perencanaan organisasi proyek, jadwal kegiatan, rencana sumber anggaran dan sumber daya, serta ramalan informasi penyelesaian proyek. Fase perencanaan proyek TI yaitu merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian proyek. Satu, merencanakan proyek ada yang pembagian yang dalam merencanakan proyek adalah pembicaraan dengan baik. Perencanaan strategi dan mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, dan menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, contoh memperbaiki kelemahan program yang ditemukan pada fase definisi. Kemudian mengidentifikasi proyek dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Kemudian menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkirakan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, usul organisasi, peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek, kriteria nasional, meningkatkan keuntungan mikrobiaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem
lain kebutuhan mendesak. Kemudian menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak nasional, manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek menuntut anggota tim konsultan melalui tender, personal perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personal perusahaan. Menggunakan jasa konsultan dengan kelebihan waktu penyelesaian cepat, kualitas terbaik, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan. Menggunakan rules internal, kelebihannya waktu penyelesaian terlambat, hasil kurang berkualitas, kelebihan biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kelebihan waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelebihan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, operasi, jadwal, dan ekonomi. Kelayakan teknik. Kata kunci, apakah teknologi ini dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan, alat dan teknologi, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kelayakan hukum, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dan hukum yang berlaku, dan hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan pada sistem teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi, apakah sistem yang dapat diterapkan dalam organisasi perusahaan, hal-hal yang dipertimbangkan, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian efisien dari sistem. Kelayakan jadwal, kata kunci, dapatkah sistem yang nantinya dapat dikembangkan sesuatu yang diterapkan, hal-hal yang harus dipertimbangkan, menggunakan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM, alat bantu yang dapat digunakan, PRT, program evaluation dan review teknologi, Giant Microsoft Project Word, breakdown struktur WBS, matriks tanggung jawab, dan jaringan kerja. Kelayakan ekonomi, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai, dan yang dipertimbangkan besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperbolehkan bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. RCRT adalah model jaringan yang menggambarkan tugas-tugas proyek dalam dan hubungan antara tugas. Dan TC adalah bagian batang horizontal yang sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Ini adalah gambaran dari PRT chart atau per chart. Ini Gantt chart. Ini Microsoft Project Gantt chart. Ini Microsoft Project Per chart. Dan ini adalah contoh-contoh atau pendekatan. Kemudian lanjut pada manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan berhasil proyek manajemen integrasi proyek yang baik. Project manager harus mengkomunikasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Serta manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi profesional. Proses manajemen integrasi proyek antara lain yaitu mengembangkan proyek karakter, mengembangkan penataan lingkup awal proyek, serta mengembangkan rencana pengelolaan proyek. Kemudian proses manajemen integrasi proyek, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, serta menutup proyek. Ini adalah
Project Injection Management Summary. Project Charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Project Charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut proyek keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project Charter berisi elemen-elemen yang unik berlaku pada proyek tersebut. Nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor, hasil-hasil deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya, serta staff dan vendor. Nama Project Carter, nama project, sistem rumah sakit, manajernya Esfari Mkom, tujuan mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit, asal usul hasil konsorsium Kementerian dan Pemda, sponsor perusahaan cacing Perdika Pharma, hasil akhir fungsi pendaftaran rawat inap dan rawat jalan, strategi pelengkapan kebutuhan pengobatan rakyat, lama buat 4 bulan, 29 Maret atau 30 Juli 2022, biaya 998 juta 257 sumber dayanya dari peralatan LAN dengan 15 unit komputer dan 12 orang, serta vendornya dari PT Sandi Pratama. Project Charter yaitu pendefinisian proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, dan identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, serta sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Dan ini adalah gambaran dari manajemen integrasi proyek. Penataan lingkup awal. Penataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfigurasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu untuk mencegah konkret kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek, membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Atributnya yaitu proyek, atribut rencana proyek unik, proyek rencana proyek juga, rencana harus dinamis, fleksibel, dan dipenuhi ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek: pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek atau proses dan teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Proyek eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan kerja yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan dalam tahapan eksekusi. Alat bantu dan teknik proyek antara lain yaitu adalah metodologi manajemen proyek serta sistem informasi manajemen proyek. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, perubahan yang tak dihindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau mengendalikan perubahan. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pencukupan, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting: tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan, proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan proyek resmi dapat diubah, menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Penutupan proyek. Untuk menutup proyek harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak, produk, layanan atau hasil akhir pembaharuan, serta aset organisasional. Rangkuman manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan cerita proyek, pencetaan lingkup awal proyek, rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi kelompok, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan
pengendalian perubahan, serta penutupan. Untuk manajemen lingkup proyek sendiri mengacu pada lingkup yang dan mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Dan hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai barang dari suatu proyek. Manajemen hidup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dan mendefinisikan apa yang disertakan. Kemudian ada proses manajemen lingkup proyek, yaitu perencanaan lingkup, definisi lingkup, dan membuat WBS, serta verifikasi dan pengendalian lingkup. Perencanaan lingkup dan manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan penyertaan lingkup proyek, membuat verifikasi selesainya proyek, dan menyelenggarakan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup karta proyek, penyertaan lingkup jadwal, dan rencana manajemen proyek. Ini adalah contoh proyek Carter. Contoh proyek Carter, definisi lingkup dan penataan lingkup proyek. Penataan lingkup dari lingkup awal karta proyek, asal proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menjadikan dasar untuk membuat penataan lingkup proyek. Seiring waktu lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Penetapan lingkup proyek lebih jauh, antara lain itu Project Carter, Preliminary Scope Statement, dan Project Scope Statement version 1. Membuat Work Breakdown, yaitu WBS merupakan pengelompokan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya sumber, dan bahan. Dekomposisi merupakan bagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini ada contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Contoh WBS disusun berdasarkan fase. Dan ini adalah WBS intranet dalam bentuk tabular. Juga ini adalah WBS intranet dan Gantt chart dalam proyek. Gantt chart intranet disusun berdasarkan proses proyek. Ini adalah tabel 5-4 executing task for DVD consulting WBS. Pendekatan dan menggambarkan WBS terbagi atas beberapa hal, yaitu pedoman, pendekatan analogi, pendekatan top down, pendekatan bottom up, dan pendekatan mind mapping. Ini adalah contoh pendekatan mind mapping. Pustaka WBS dan scope bahasan. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas harus dilakukan secara lebih jelas sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan diperkirakan berapa lama dan berapa biaya yang diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap WBS, project, strategi, dan WBS serta pustaka untuk scope baseline. Kemudian verifikasi sangat sulit untuk membuat penelitian lingkup dan WBS sangat lebih untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup proyek. Banyak proyek TI yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasarannya adalah mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses dengan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan, serta mengelola perubahan ketika terjadi perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman manajemen lingkup proyek mencakup proses
diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang dilakukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mengaku perencanaan lingkup pembuatan WBS dan verifikasi lingkup dan juga pembagian lingkup. Kemudian ke project time management. Pentingnya jadwal proyek menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Sebuah proyek waktu memiliki fleksibel yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi penurunan dalam proyek khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dan tipe indikator Meyer-Briggs berfokus pada setiap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu orang memiliki jadwal yang memenuhi jenggot waktu sementara lainnya tidak. Serta perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot berbeda dengan Olimpiade musim dingin, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan. Kemudian Athena Yunani, banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Juga bangunan baru yang indah, transportasi di Athena luar biasa. Orang Yunani bahkan membuat para kosmir pura-pura pada para kerja konstruksi masih kerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, perencanaan, pengelolaan jadwal, menentukan kebijakan prosedur. Manajemen waktu proyek meliputi perencanaan pengelolaan jadwal, mendefinisikan kegiatan, aktivitas sequencing, estimasi sumber daya, memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, serta mengontrol jadwal. Ringkasan manajemen waktu proyek, planning, schedule management, menggunakan tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknis, analisis, dan mengembangkan rencana jadwal dan meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, serta format laporan, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada yang memiliki dan kebutuhan diharapkan. Definisi aktivitas merupakan pembuatan lebih penjelasannya untuk memenuhi semua pekerjaan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut aktivitas berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada awal proyek. Berupa nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, dan deskripsi kegiatan. Atribut-atribut memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, kronologis, keterbukaan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi dengan kegiatan. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Saya membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Dan juga beberapa alat yang berguna untuk menentukan jadwal dan tujuan untuk kemajuan. Sequencing aktivitas mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Tipe-tipe dependencies yaitu mandatory dependencies, discretionary dependencies, dan juga external dependencies. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai menunjukkan aktivitas sequencing dan tampilan skematis dari relasi logis antara atau untuk urutan aktivitas proyek. Dan ini adalah gambaran network diagram Project X.
Raw Diagramming Method atau ADM. Seringkali disebut Activity on Arrow atau AOA. Networks Diagrams digambarkan dengan panah, nodes, atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas, menampilkan dependensi finish to start. Dan ini adalah proses membuat diagram AOA dengan cara menggambarkan node finishnya, kemudian menggambarkan diagram networknya, kemudian menggabungkan ketika dua atau lebih mengalami node tunggal. Lanjutkan gambar network sampai project sampai semua aktivitas pada diagram elemensi. Sebagai aturan praktis, sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram awal. Kemudian kredensi diagram metode atau PDM, aktivitas dalam dan kotak menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen project, lebih baik dalam menggambarkan jenis dependensi. Dan ini adalah task dependency types. Contoh PDM, network diagram, dan estimasi kegiatan sumber daya alam, sumber daya memiliki gagasan yang bagus jumlah tentang jenis sumber daya yang ditugaskan sebagai kegiatan sumber daya alam, peralatan, material, dan perkembangan. Isu-isu mengestimasi seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini dan pengalaman organisasi dan dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Estimasi durasi kegiatan, estimasi jumlah aktual waktu bekerja pada waktu ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, serta orang yang melakukan pekerjaan harus mematuhi menurut estimasi. Estimasi 3 point. Estimasi mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis atau perkiraan optimis, seperti 3 minggu optimis untuk paling mungkin dan 5 minggu untuk estimasi. Nomor penjadwalan menggunakan hasil dari proses penjadwalan manajemen waktu menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuannya adalah untuk membuat jadwal proyek analitis serta menjadikan bahan untuk memantau kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu. Gantt charts menjadikan proyek format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar yang berhubungan dengan tanggal dimulai dengan format kalender. Simbolnya adalah diamond hitam, batang hitam tebal, batang tipis horizontal, dan panah. Ini adalah gambaran Gantt chart for Project X. Dan ini adalah gambaran Gantt chart Project Performance Software. Menambahkan milestone dan Gantt chart. Milestone menekankan bahwa peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara membuat milestone dengan cara memasukkan durasi nol. Smart kriteria milestone harus spesifik, measurable, assignable, realistic, dan time frame. Dan ini adalah contoh breaking. Kemudian kita masuk di project cost management. Oke, ini untuk tujuan pengajarannya ada beberapa aspek. Sini mengenai penting manajemen proyek, memiliki track record yang memiliki tujuan, serta disesuaikan kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180%.
Ini adalah biaya namanya proyek. Mohon maaf di sini bentuknya agak sedikit lambat. Ini adalah proses manajemen biaya proyeknya. Ini adalah prinsip dasar dari manajemen biaya. Ini adalah estimasi biaya. Ini adalah rencana manajemen biaya. Menggunakan bagaimana organisasi menggunakan aplikasi biaya proyek. Ini adalah alat-alat bantu dan teknik estimasi biaya. Alat pakai envelope akan ke atas penggunaan parametrik dan alat bantu komputerisasi. Ada pelanggaran biaya. Ini adalah contoh cost baseline. Pelanggaran biaya mencakup sebelumnya memastikan bahwa ada perubahan proyek yang tepat yang masukkan dalam cost dan inflasi dan informasikan uang dan kepentingan proyek tentang perubahan objek yang akan mempengaruhi biaya. Ada net value management atau EVM untuk mengukur kinerja proyek implementasi waktu dan biaya. Ada istilah EFM, net value, actual cost, dan earned value. Istilah juga dalam EVM juga cost variance, schedule variance, dan cost performance index dan schedule performance index. Rumus-rumus earned value. Contoh soalnya dari earned value serta penjelasannya. Terima kasih. Kemudian untuk project quality management, memanfaat kualitas, dan menilai kualitas serta menilai alat yang dapat digunakan. Dan quality definisinya dan definisinya. Ini ada 3 proses penilaian kualitas, yaitu perencanaan kualitas, penjaminan, dan mengendalikan. Ini gambaran umumnya. Ini output proses perencanaan kualitas, yaitu rencana penilaian kualitas dan quality matrix. Output proses perencanaan kualitas, quality checklist, dan proses improvement plan, quality baseline, dan project management plan update. Penjaminan kualitas, alat-alat penilaian kualitas untuk cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, dan proses analisis. Ada request
dari outputnya menjamin kualitas, ada request change, recommended corrective action, dan organizational proses assets update management plan. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang diskon kualitas. Output utama mengendalikan kualitas. Pengendalian kualitas yaitu Pareto diagram, statistical sigma, six sigma, diagram kontrol, testing, pengujian, dan lain sebagainya. Nah, contoh Pareto diagram, statistical sampling, pengambilan sampel populasi untuk mengambil penguasaan yang ada. Nah, C vektor yang sering digunakan ini adalah tentang Six Sigma Define. Target keseluruhan adalah mencapai titik dari 3,4 kegagalan yang sudah kurang, dan prinsipnya dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. 5. Mendefinisikan damage, mendefinisikan masalah peluang dan proses kebutuhan yaitu ada beberapa hal, yaitu define, measure, analyze, dan improve serta control. Keunikan sigma, beberapa keunikan sigma ini: examples of sigma organization, Six Sigma and management project, Six Sigma and statistik. Dari standard definition menyatakan bahwa sebenarnya besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi. Standar deviasi menyatakan data di suatu pusat ada sedikit variasi data tersebut, dan ada data yang terbentuk, yaitu data yang sudah. Ini ada standar deviasi dan distribusi normal. Six Sigma dan defectiveness. Tabel konversi sigma, isi gamma diagram, quality control charts, dan N contoh dengan kendali, testing dan pengujian, testing test in the software development life cycle, Gantt chart for building testing into system development or project plan. Thank you. Management risiko project. Risiko masalah tentang problem itu masalah secara timbul dari aktivitas kita pada masalah ini menjadi sesuatu yang sehingga saat itu menjadi sudah diketahui dampaknya. Sementara risiko merupakan kejadian yang terjadi bahwa kejadian perkiraan akan terjadi pada saat benar-benar terjadi atau tidak. Ada 3 komponen berkaitan dengan risiko: A. Efek, B. Kepastian, dan C. Sasaran. Risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan, dan tujuannya adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif atau memaksimalkan potensi risiko negatif. Manajemen risiko project mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama agar tujuan project tercapai. Manajemen risiko. Manajemen risiko untuk pengendalian risiko. Bagaimana pengendalian risiko adalah topik yang ada gambarannya. Pengelolaan perusahaan fungsi pengajian risiko pada tingkat memperkuat analisis pencapaian strategi, memudahkan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses ini adalah proses manajemen risiko project. Ada perencanaan yang terdiri input, ada identifikasi risiko yang terdiri input teknik dan output, analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, perencanaan respon risiko,
kalian dan monitoring risiko negatif dan risiko positif. Strategi risiko negatif, strategi risiko positif, perencanaan manajemen risiko, rencana kontingensi, kategori risiko, risk breakdown struktur, risk breakdown struktur, potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge saya, identifikasi risiko, brainstorming, teknik DLP, interview, risk trigger, mask probabilitas. Contoh matriks probabilitas, analisa kuantitatif risiko, decision tree dan expected monetary value atau EMV. Cara menghitung EMV, contoh kasus dari EMV, penyelesaian kasusnya, penyelesaian kasusnya, strategi respon terhadap negatif, strategi respon terhadap risiko negatif lanjutan. Ini adalah strategi respon terhadap risiko positif dan ini lanjutannya. Dan ini adalah risiko residual. Terima kasih. Maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri dulu ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.